Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini jumpa kembali dengan saya Melia Yosita di mata kuliah e-marketing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pemasaran digital atau objektif. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan pemasaran digital dari suatu produk baik barang maupun jasa. Setelah marketers menerapkan dasar pemasaran digital yang sesuai, maka sekarang tahap yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dari aktivitas pemasaran digital tersebut. Sama seperti aktivitas bisnis lainnya, pemasaran digital harus memiliki tujuan yang jelas, konkret, dapat diukur, dan dapat dievaluasi. Penentuan tujuan ini juga merupakan aktivitas pemasaran digital yang krusial dikarenakan akan menentukan komponen market, media, dan pesan pemasaran yang akan dikombinasikan dengan tools yang nantinya akan kita gunakan. Kesalahan dalam menentukan tujuan dapat berakibat banyak peluang yang terbuang seperti tenaga, biaya, dan lain-lain. Nah, tujuan kita adalah untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Digital marketing objektif atau kita akan menentukan tujuan implementasi pemasaran digital. Apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Berbagai variasi tujuan pemasaran digital dapat dirumuskan pada tahapan ini. Perlu diingat bahwa tujuan merepresentasikan pemilihan metode dan tools yang nantinya akan kita gunakan saat campaign itu berlangsung. Baik, berikut ini ada beberapa tujuan pemasaran digital yang biasanya lazim atau mayoritas dipilih oleh perusahaan atau brand. Nah, tujuan ini juga kita tidak harus memilih satu, tapi bisa untuk mengkombinasikan beberapa hal ya. Yang pertama ada increasing sales atau meningkatkan penjualan, kemudian ada increasing profit yaitu meningkatkan profit. Yang ketiga ada growing market share yaitu mengembangkan pangsa pasar, misalnya dari awal yang hanya ukuran A tiba-tiba menjadi ukuran B, kita perbesar juga bisa. Kemudian launching new products yaitu meluncurkan produk baru baik barang maupun jasa. Kemudian targeting new customers yaitu menyasar konsumen baru atau target konsumen yang baru. Kemudian entering new markets menyasar atau memasuki pasar baru yang sebelumnya pasarnya belum pernah kita masuki. Kemudian ada enhancing customer relationship yaitu memastikan dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Kemudian generating more leads yaitu menghasilkan ide baru untuk produk kita. Setelah tujuan kita tetapkan, misalnya kita ingin apakah ingin increasing sales atau increasing profit dan lain sebagainya, apa yang akan kita lakukan? Setelah tujuan kita tetapkan, tujuan itu sebagai umumnya nanti kita akan menetapkan yaitu taktik yang dinamakan taktik pemasaran digital. Nah, taktik itu adalah representasi atau implementasi apa saja yang akan kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kenapa sih harus kita merumuskan taktik juga bukan hanya tujuan aja? Nah, untuk taktik ini dia lebih rinci. Apa saja yang akan kita lakukan, kemudian kita lakukan agar lebih fokus dan tepat sasaran. Contoh ya, case study. Jika perusahaan menetapkan tujuan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan atau increasing sales. Nah, menurut kamu taktik pemasaran digital yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut apa saja? Tujuannya sudah kita set, yaitu untuk increasing sales. Ini adalah taktiknya. Perusahaan atau brand dapat menggunakan taktik pemasaran digital berupa yang pertama, bisa juga meningkatkan traffic kunjungan calon konsumen dan konsumen ke platform penjualan online dengan cara membuat dan memasang online ads atau iklan online. Kemudian memastikan bahwa platform penjualan online terlihat bagus, rapi, dan mudah dioperasikan. Tidak banyak warna, tapi navigasinya dapat digunakan dan familiar oleh konsumen. Yang ketiga, menghubungi kembali konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian melalui media online seperti email. Nah, kalau kamu punya
referensi atau taktik pemasaran digital berdasarkan tujuan yang tadi sudah ditetapkan, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dalam menentukan tujuan pemasaran digital, ada kriteria yang disebut sebagai SMART. Nah, kriteria ini harus kita penuhi agar tujuannya lebih fokus dan tepat sasaran. SMART, apa sih sebenarnya itu SMART? Kita mulai dari S-nya dulu ya. S adalah yang pertama, ini bukan SMART ya, tapi specific. What exactly are you trying to achieve? Bukan SMART ya, yang pertama ini adalah specific. Apa sebenarnya yang ingin perusahaan atau brand capai? Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai, yang ingin digait, yang ingin digapai? Nah, kemudian measurable. How will you measure your progress and your results, and how will you know when you are done? Bagaimana cara perusahaan atau brand mengukur kemajuan atau progres dan hasil dari implementasi pemasaran digital tersebut? Kemudian actionable, is this something you can act on? Is the result achievable? Apakah ini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dan hasilnya dapat dicapai? Benar-benar apakah strategi ini, apakah implementasi ini bisa kita lakukan? Kemudian ada relevant, will completing this goal solve a problem you are facing? Apakah dengan terpenuhinya tujuan pemasaran digital ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan atau brand? Dan yang terakhir ada time related atau time bound. What is the deadline for completing these goals? What is a reasonable time frame for these goals to be completed? Nah, ini merupakan kapan tenggat waktu atau deadline saat perusahaan atau brand harus menyelesaikan atau harus mencapai tujuan pemasaran digital yang telah ditetapkan. Tujuannya kita menetapkan waktu agar strategi atau tujuan itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu usang. Jadi kita punya tenggat waktu yang harus kita capai. Oh, misalnya 2 bulan lagi pada tanggal sekian tujuan perusahaan saya harus tercapai. Jadi kita memang benar-benar dikejar dengan waktu agar semangat. Seperti itu ya. Oke, menurut kamu apakah tujuan pemasaran digital suatu perusahaan atau brand dapat berubah? Nah, untuk yang pernah atau memiliki pendapat, silahkan ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Sebenarnya tujuan pemasaran digital itu bisa berubah nggak? Misalnya nih, pada tahun ini ingin meningkatkan sales. Tiba-tiba nanti di 6 bulan kemudian langsung juga mau meningkatkan profit. Atau misalnya mau menambah tujuan-tujuan yang lain. Itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Boleh ya langsung silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini atau di platform kelas online kita. Mayoritas seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam hidup manusia pasti akan memiliki atau menemui hambatan dan tantangan. Namun jangan takut, kita sebagai perusahaan atau brand harus kompetitif, harus tetap berusaha, harus tetap menciptakan inovasi yang baru. Nah, berikut ini beberapa hambatan potensial dalam mencapai tujuan pemasaran digital. Yang pertama, perkembangan dan dinamika teknologi yang terus berkembang. Teknologi, globalisasi itu merupakan suatu aspek yang benar-benar mengubah seluruh kehidupan manusia. Dan mereka itu tidak akan menunggu kita untuk berubah. Jadi entah bagaimana caranya kita sebagai perusahaan atau brand dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dan mengadopsi teknologi tersebut untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada kompetitor yang memproduksi dan menjual produk yang mirip dengan harga kita. Bahkan mungkin harganya lebih murah atau produknya itu misalnya sama persis dengan seperti kita. Yang ketiga, ada keusangan tujuan pemasaran digital yang telah ditetapkan. Keusangan atau strategi yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu memang menjadi hambatan potensial. Makanya tadi ada di salah satu kriteria SMART itu ada time, yaitu waktu kita dapat menentukan tenggat waktu atau deadline pencapaian tujuan pemasaran digital agar tidak usang. Atau istilahnya tidak up to date, tidak ketinggalan zaman.
Kemudian ada budget untuk mengimplementasikan tujuan terbatas. Nah, budget ini juga kadang menjadi hambatan potensial ya untuk mencapai tujuan pemasaran digital. Karena mungkin nanti saat melaksanakan taktik itu akan ada beberapa hambatan seperti budget untuk iklan itu akan kurang, kemudian misalnya budget yang dianggarkan sekian ternyata jadi lebih. Nah, itu seperti itu juga masuk ke dalam hambatan potensial. Kemudian waktu untuk mengimplementasikan tujuan itu sangat terbatas. Oh, ternyata di-set 1 tahun. Saat waktu berjalan tiba-tiba 1 tahun itu tidak cukup untuk kita mencapai tujuan pemasaran digital yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu implementasi tujuan pemasaran digital melalui media atau melalui taktik tidak dipahami oleh konsumen atau kurang familiar. Saat kita melaksanakan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran digital, mungkin ada beberapa cara kita atau implementasi kita yang konsumen itu belum paham. Misalnya, kita tiba-tiba merubah seluruh aktivitas customer service ataupun pembelian produk kita melalui online. Mungkin ada beberapa konsumen yang belum paham dan belum familiar. Nah, itu merupakan juga hambatan potensial yang dapat terjadi. Caranya untuk meminimalisir yang aspek yang satu ini adalah biasanya kita switchingnya itu pelan-pelan. Masih kita kombinasikan dulu dengan offline ataupun kita sediakan beberapa orang untuk meng-guide konsumen kita agar bisa melakukan transaksi secara full online. Ya. Ngomong-ngomongin tentang budget, yang namanya pemasaran tidak bisa lepas dari yang namanya budget ya. Nah, ini adalah kita tidak harus mengeluarkan biaya hingga ratusan juta atau miliaran untuk dapat mencapai tujuan pemasaran digital. Nah, hal ini bergantung pada beberapa indikator. Mungkin ada beberapa perusahaan atau brand yang dengan kita sebut angka ya, 30 juta itu sudah wow banyak sekali tujuan yang sudah dicapai. Mungkin tujuan awalnya A, tiba-tiba ada insight baru atau potensi baru yang dicapai. Tapi juga ada perusahaan B misalnya 30 juta itu nggak cukup. Wah, saya perlu 50 juta ke atas untuk dapat mencapai tujuan pemasaran digital saya. Tidak masalah, nah hal tersebut bergantung pada beberapa indikator di bawah ini. Kita harus analisis yang pertama tahapan life cycle perusahaan atau brand kita. Perusahaan atau brand kita ini termasuk startup yang baru berkembang atau perusahaan yang established yang sudah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas atau mungkin bahkan puluhan tahun sudah established. Yang kedua, kita analisis target konsumen kita. Kalau konsumen kita sudah dijangkau, maka kos pemasaran kita akan lebih besar. Pasti seperti itu. Kita harus berusaha lebih keras untuk menjangkau konsumen kita yang memang sulit dijangkau itu. Yang ketiga, lingkungan kompetisi di industri yang sama dengan jumlah kompetitor yang lebih banyak. Semakin banyak kompetitor, maka kos pemasaran kita akan semakin besar. Kenapa? Karena kita pasti akan memikirkan nih bagaimana inovasi yang harus kita lakukan, diferensiasi apa yang harus kita lakukan agar lebih berbeda dari kompetitor. Itu pasti yang namanya memikirkan inovasi, diferensiasi itu pasti memiliki cost yang lebih juga. Biaya, istilahnya biaya research and development, biaya berpikir itu pasti akan memerlukan cost atau biaya yang lebih besar. Yang keempat, harga produk yang ditawarkan. Nah, produk kita ini sebenarnya harganya berapa? Apakah termasuk barang low end, middle end, atau high end? Apakah masuk barang mewah? Apakah masuk barang rumah tangga? Atau masuk barang biasa? Itu kita juga analisis harganya dan jenisnya itu seperti apa. Kemudian tempat dan media penjualan produk kita, apakah full online? Ataukah asalnya itu memang offline? Ataukah kombinasi antara keduanya? Dan yang terakhir yaitu kita juga harus pikirkan nih jumlah uang dan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau brand kita. Kita tentukan, oh budget saya sekian, tidak boleh lewat dari situ, jadi saya harus spend berapa nih untuk bikin campaign agar tujuan pemasaran digital saya tercapai. Jadi kita nggak harus ya langsung setting, kita harus 100 juta, kita harus 200 juta, enggak. Kita harus analisis beberapa indikator yang ada di sini, ada 6 indikator yang tadi.
Baik, untuk materi kita pada hari ini mengenai tujuan pemasaran digital cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.